sini kita berusaha untuk menjelaskan bagaimana sih tagihan listrik itu dihitung, khususnya untuk pelanggan rumah tangga. Nah, di dalam tagihan listrik pelanggan rumah tangga terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah biaya atau tarif listrik itu sendiri. Yang kedua adalah pajak penerangan jalan. Yang ketiga adalah biaya materai. Yang keempat adalah biaya administrasi. Dan biaya administrasi ini misalkan dari ATM bank atau dari minimarket atau dari toko apapun. Nah, bagaimana dengan tarif listrik tahun 2020 mulai Januari sampai dengan bulan Juni? Jadi tarif listrik ini ditentukan setiap 3 bulan dengan mekanisme tarif adjustment. Misalkan untuk bulan Januari sampai dengan Maret, maka seperti yang kita lihat bahwa tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya 900 VA adalah 1352. Sedangkan untuk tarif listrik rumah tangga 1300 VA ke atas adalah 1467,28 rupiah per kWh. Nah, kalau kita lihat di sini untuk bulan Juni tidak ada perubahan tarif listrik, di mana untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA itu adalah 1352, sedangkan 1300 VA ke atas tarif listriknya adalah 1467,28 rupiah per kWh. Nah, yang pertama tadi komponen tarif, yang kedua adalah komponen pajak penerangan jalan. Misalkan pajak penerangan jalan untuk Kota Surabaya. Jadi ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 4 tahun 2011. Nah, di dalam Perda ini disebutkan bahwa kalau kita lihat di pasal 34 bahwa pajak penerangan jalan adalah untuk golongan rumah tangga yaitu sebesar 8%. Nah, komponen yang ketiga adalah biaya materai. Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000 disebutkan bahwa biaya untuk surat yang memuat nilai nominal sebesar 0 sampai dengan 250.000, biaya materainya adalah 0 atau tidak dikenakan biaya materai. Sedangkan surat yang memuat nilai dengan nominal 250.000 sampai dengan 1 juta maka dikenakan biaya materai sebesar Rp3.000. Dan surat yang memuat dengan nilai nominal 1 juta ke atas akan dikenakan biaya materai sebesar Rp6.000. Nah, berikut kita akan lihat contoh perhitungan untuk tagihan listrik rumah tangga 2200 VA di Kota Surabaya. Nah, ini adalah bukti pembayaran listrik melalui ATM untuk bulan Mei tahun 2020. Nah, di sini kita lihat bahwa stand meternya adalah sebelumnya adalah 50619, sedangkan sesudahnya adalah 51126. Dan di sini adalah pembayaran tagihan listriknya adalah 806,424 rupiah. Kemudian biaya administrasi banknya Rp3.000 dan total pembayarannya adalah Rp809.424. Nah, detail perhitungan tagihannya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini meter 1 adalah stand meter sebelum dan meter 2 adalah stand meter sesudah. Stand meter sebelum adalah 50619, sedangkan meter 2 adalah 51126 sesuai dengan stand meter pada stroke. Nah, dari stand meter 1 dan stand meter 2, maka kita akan mendapatkan bahwa konsumsi listriknya adalah sebesar 507 kWh.
Dan karena ini pelanggan rumah tangga 2200 VA sesuai dengan tarif listrik PLN yang kita jelaskan sebelumnya, maka kita mendapatkan bahwa tarif listriknya adalah Rp1.467,28 per kWh. Sehingga biaya pemakaian listrik adalah kWh konsumsi dikalikan dengan tarif. Perkalian 507 dengan Rp1.467,28 per kWh adalah Rp753.910. Nah, dari biaya pemakaian listrik ini, maka kita akan mendapatkan, bisa menghitung biaya pajak penerangan jalan, yaitu untuk Kota Surabaya adalah 8% dikalikan biaya pemakaian listrik, yaitu 8% dikalikan Rp743.910, yaitu sama dengan Rp59.512. Nah, kalau kita tambahkan biaya listrik dan pajak penerangan jalan, maka kita dapatkan nomor 7 ini, yaitu Rp803.423. Nah, setelah itu ada biaya materai. Karena ini transaksinya antara Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, maka biaya materainya adalah Rp3.000. Dan karena ini dilakukan transaksi di ATM, maka biayanya juga Rp3.000. Maka penjumlahan dari biaya listrik ditambah PPJ ditambah biaya materai ditambah biaya bank menjadi Rp809.423. Dan ini kalau kita lihat total pembayaran total biaya di sini itu sama dengan total pembayaran yang ada di stroke, yaitu Rp809.424. Nah, berikutnya kita berbicara mengenai error pencatatan meter. Jadi kalau kita lihat ada beberapa pelanggan PLN yang komplain mengapa listriknya meningkat secara pesat. Nah, di sini kami berusaha menjelaskan sesuai dengan penjelasan yang PLN lakukan dan berdasarkan analisa kita. Jadi misalkan pada suatu rumah ya, tagihan listriknya untuk bulan Januari, pemakaian listriknya adalah 55 kWh. Dan tagihannya pada waktu untuk bulan Januari memang benar-benar 55 kWh sesuai dengan pencatatan. Kemudian bulan Februari pemakaian realnya adalah 45 kWh. Dan tagihannya juga benar karena pencatatannya benar, yaitu 45 kWh. Kemudian bulan Maret juga begitu, pemakaiannya 50 kWh dan karena pencatatannya benar maka tagihannya juga benar, yaitu 50 kWh. Jadi ini anggap aja pencatatannya dilakukan dengan benar karena ini dilakukan sebelum pengumuman mengenai bekerja dari rumah atau work from home, sehingga pencatatannya dilakukan dengan benar. Nah, ketika bulan April sudah mulai diberlakukan work from home atau bekerja dari rumah dan PLN juga tidak melakukan pencatatan, maka di sini ada dua hal yang terjadi. Ketika work from home, bekerja dari rumah, maka pemakaian listrik di rumah akan cenderung untuk meningkat. Jadi misalkan ini meningkat dari 50 kWh sebelumnya meningkat jadi 70 kWh. Jadi mungkin karena pemakaian komputer, AC dan sebagainya. Nah, kemudian karena tidak ada pencatatan ke rumah-rumah, maka asumsinya penggunaan listriknya adalah rata-rata dari 3 bulan sebelumnya, yaitu rata-rata dari 55 ditambah 45 ditambah 50 adalah 50 kWh. Jadi tagihannya cuma 50 kWh, tetapi penggunaan realnya adalah 70 kWh. Nah, ketika bulan Mei, tagihan untuk bulan Mei, pemakaiannya tetap tinggi,
yaitu 70 kWh, dan bisa jadi di bulan Mei ini pemilik rumah melaporkan bahwa penggunaannya atau stand meter yang terakhir adalah misalkan sudah tertentu. Nah, setelah dihitung maka ketika dilaporkan kepada PLN, maka PLN mengetahui bahwa tagihan bulan April itu belum sepenuhnya mengcover penggunaan atau pemakaian listrik sebelumnya, yaitu ada 20 kWh yang tidak tertagihkan, sehingga 20 kWh yang tidak tertagihkan ini ditambahkan pada tagihan bulan Mei, yaitu tagihannya menjadi 70 kWh plus 20 kWh yang tidak tertagihkan pada bulan sebelumnya, sehingga tagihan bulan Mei meningkat menjadi 90 kWh. Ya. Sehingga di sini terlihat bahwa terjadi seolah-olah kenaikan tagihan listrik hampir 2 kali lipat. Padahal sebenarnya ini adalah tagihan yang belum tertagihkan di bulan sebelumnya. Dan ini kalau kita lihat total kWh-nya, baik pemakaian yang real maupun yang tertagihkan, ini kalau kita lihat totalnya adalah sama, yaitu 290 kWh. Jadi pemakaian realnya juga 290 kWh dan tagihannya juga 290 kWh setelah terjadi perbaikan di bulan Mei. Dan kita bandingkan kalau misalkan tidak terjadi error ya, misalkan tidak terjadi work from home, jadi semuanya artinya pencatatan bisa dilakukan setiap bulan ke rumah-rumah, maka kita lihat di sini pemakaiannya 55, tagihannya juga 55. Pada bulan Februari makanya 45, tagihannya juga 45. Demikian pula untuk bulan April dan Mei, pemakaiannya 70 kWh dan tagihannya juga 70 kWh. Jadi April 70 kWh, Mei 70 kWh. Dan kita lihat di sini totalnya juga sama dengan 290. Artinya apa? Secara akumulasi ya, pembayaran itu hanya tergantung dari posisi awal meter. Jadi misalkan posisi awal meter di Januari dan posisi awal meter di bulan Mei. Jadi secara akumulasi sebenarnya ada error atau tidak, jumlah pembayaran tagihannya sama saja.